Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Satria. Di skripsi ekonomi hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mempersiapkan ide penelitian sehingga bisa diterima oleh pembimbing Anda. Tentu ini membutuhkan sebuah proses dan persiapan sehingga tidak ujuk-ujuk Anda mempunyai topik yang tiba-tiba datang dan kemudian dikirimkan ke pembimbing Anda. Ini menjadi sangat penting di step awal, yaitu preparation. Mempersiapkan dengan betul-betul, dengan serius, supaya Anda nggak bolak-balik ke pembimbing dan itu menjadi sebuah judul skripsi yang memang akan diterima dan Anda bisa lanjutkan. Nah, di pertemuan atau di video-video saya sebelumnya, saya selalu sampaikan, coba dengan strategi 2-3-1. Ini strategi yang menurut saya sangat proven. Strategi 2 itu maksudnya adalah perbanyak membaca literatur review. Jadi melakukan literatur review dari jurnal-jurnal yang punya kredibilitas yang sangat baik. Ada beberapa standar yang bisa kita gunakan untuk menilai jurnal ini kredibel apa enggak gitu ya. Bahkan saya memaksa mahasiswa saya untuk menggunakan jurnal-jurnal internasional yang bereputasi. Nanti bisa dicek di schemago.gr. Nah, dengan jurnal-jurnal tersebut yang direview oleh editor-editor yang bagus, sudah pasti hasilnya juga akan sangat menarik. Nah, salah satu case misalnya mahasiswa yang bertanya hari ini tentang judulnya. Nah, memang tidak salah untuk memberikan atau berdiskusi tentang judul, tetapi kita coba mempersiapkannya dengan sangat baik. Nah, kalau bisa ditulis dalam email yang panjang ya, tentang apa kemenarikannya, sejauh mana Anda membaca literatur review, sejauh ini literatur review itu membicarakan apa, dan penelitian Anda itu akan menjadi jembatan untuk mendapatkan finding atau research gap atau kebaruan yang seperti apa. Gitu ya. Jadi mulai dari 2, 3, 1. Anda bisa menemukan judul-judul yang baru banget, misalnya di era pandemik, bagaimana dampak ekonomi dan lain-lain, tetapi tentu saja yang Anda harus pikirkan sebagai dalam konteks skripsi, Anda harus jelas bagaimana metodenya, variabel yang dipilih apa, research questions-nya apa. Sebagai contoh misalnya yang sederhana tentang pertanyaan pagi ini tentang analisis perkembangan UMKM di 39 kecamatan. Nah, secara umum kalau saya ingin mereview apa yang akan dilihat dari perkembangan UMKM ini, it's not clear apa yang menjadi objektif. Apakah perkembangan asetnya, apakah perkembangan profitnya, tahun berapa sampai tahun berapa, kemudian research di mana, apa kemenarikannya, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan pembimbing ketika nanti skripsi ini dilakukan selanjutnya. Jadi mulai mempersiapkan diri. Saya biasanya mereview beberapa hal. Jadi sebelum Anda menentukan ini menjadi sebuah ide penelitian, pikirkan datanya. Misalnya, kalau Anda menggunakan data sekunder, Anda punya akses nggak ke Badan Pusat Statistik, gitu ya? Atau misalnya Anda ingin menganalisis tentang kurs, tentang saham, apakah Anda punya akses ke IDX atau sumber-sumber digital atau dari Google atau apapun yang bisa memastikan Anda dapat datanya. Misalnya Anda ingin meneliti data sekunder tentang perkembangan makroeconomics di ASEAN. Oh, Anda bisa cari di World Bank atau di IMF. Jadi pikirkan datanya dulu. Kalau data sekunder, make sure sumbernya, datanya lengkap dari tahun yang Anda pengen teliti. Gitu ya, lokasinya juga jelas. Kalau misalnya macroeconomics di ASEAN, ya di seluruh negara di ASEAN, Anda harus punya akses datanya. Jadi data menjadi sangat penting. Kalau sekunder, harusnya nggak ada masalah. Kecuali data-data yang spesifik seperti data-data mikro, seperti Sakernas, Susenas, kemudian IFLS misalnya. Anda harus dapat aksesnya secara tepat, gitu ya. Anda juga bisa mengecek di BPS, biasanya mereka juga menjual beberapa data-data yang bisa Anda download dan Anda beli, gitu ya. Nah, kalau datanya itu adalah data sekunder, insya Allah clear. Tapi kalau datanya primer, make sure Anda bisa mendapatkan akses data tersebut. At least ke respondennya Anda bisa dapat, jumlahnya clear, populasinya tahu, kemudian sampling frame-nya juga tahu, itu akan mempermudah.
akan sangat sulit. Misalnya saya pengen menganalisis aliran uang masuk keluar di para koruptor misalnya seperti itu, kan datanya akan sangat sulit sekali. Misalnya kita harus cek ke PPATK atau kepolisian atau apapun yang kita nggak punya akses datanya. Jadi pikirkan data yang memang benar-benar bisa Anda akses. Jadi kalau melakukan survei, Anda pastikan Anda bisa mendapatkan jawaban dari respondennya. Kalau sulit, tolong pikirkan 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Jadi data itu menjadi sangat penting untuk Anda pikirkan. Pikirkan data. Jangan gambling bahwa saya pasti dapat datanya gitu ya. Kalau saya sih pasti kalau data sekunder saya udah bisa dapat datanya belum gitu ya. Bahkan saya download dulu ada data yang terpotong apa enggak, misalnya seperti itu. Kayak misalnya saya pengen menganalisis performance keuangan Bank Jatim gitu ya di websitenya. Saya download semuanya, tiba-tiba ada data yang kosong nih di tahun 2015. Apa yang harus saya lakukan? 2016 misalnya kosong datanya. Apa yang harus saya lakukan? Jadi sebelum Anda memulai skripsi, ada baiknya cek datanya. Cek data yang Anda butuhkan. Nah, apa data-data yang dibutuhkan secara umum? Makanya kita lanjut kedua. Literatur review-nya harus banyak. Jadi banyak penelitian yang mengarah pada research question yang kita angkat. Kalau research question yang kita angkat itu belum banyak penelitian, harus kita pikirkan lagi, apakah kita mau melakukan itu. Nah, research question yang globalnya itu harus kita pikirkan, kita dapatkan, baru kita melihat apa yang akan kita teliti. Nah, research question masih nanti akan link dengan metode penelitian, nanti variabelnya apa, baru akan link dengan datanya. Jadi, pikirkan itu. Banyak literatur review yang meneliti tentang itu. Nah, tinggal nanti bagaimana pinter-pinternya Anda itu mencari research gap. Oke? Jadi, kembali lagi ke pertanyaan mahasiswa saya di pagi hari ini, analisis perkembangan UMKM, apa yang ingin diteliti? Jurnal referensi apa yang Anda sudah baca? Jangan banyak-banyak membaca skripsi, ya. Bisa jadi nanti, saya tidak merekomendasikan untuk membaca skripsi. Baca yang lebih tinggi grade-nya supaya Anda bisa dapat skripsi yang berkualitas. Dan biasanya kalau yang bacaan atau jurnal yang bagus itu mereka sudah proven gitu ya, metodenya, variabelnya, proksinya, research question-nya, dan lain-lain. Jadi yang pertama pikirkan data, yang kedua literatur review yang relevan itu banyak. Nah, kembali lagi ke pertanyaan analisis perkembangan UMKM. Nah, kebanyakan penelitian-penelitian skripsi itu nggak jauh-jauh deh dari pengaruh variabel ini terhadap variabel ini. Ini memang sangat tradisional, tapi ini membantu fokus penelitiannya. Memang judulnya jangan sampai membuat misalnya gini, analisis pengaruh faktor makroekonomi terhadap perkembangan kurs di Jakarta misalnya seperti itu. Itu kan kayaknya tradisional banget. Tapi at least Anda punya bayangan sebenarnya apa sih variabel yang saya pengen teliti dan untuk meneliti tentang apa. Jadi analisis faktor macroeconomics terhadap misalnya perkembangan harga saham di Jakarta. Jadi perkembangan harga saham di Jakarta ini menjadi fokus yang Anda pengen teliti. Jadi kalau perkembangan UMKM apanya? Tapi pikirkan tentang apa faktor yang mempengaruhi performa keuangan UMKM atau faktor yang mempengaruhi literasi keuangan di UMKM atau faktor yang mempengaruhi akses pasar di UMKM atau faktor yang mempengaruhi tentang literasi digital para UMKM. Jadi kita harus bisa memprediksi gitu ya apa yang pengen kita teliti. Variabelnya apa, indikatornya apa, siapa yang menjadi responden. Nah, setelah Anda menemukan ide-ide besar itu, cari jurnalnya. Cari jurnal yang bereputasi. Nah, bagi mahasiswa saya paksa untuk baca jurnal-jurnal yang bereputasi. Apakah jurnal itu sudah listed di skimago.gr? Nah, kalau sudah dibaca research questions-nya apa, metodenya apa, indikator variabelnya apa, tolong dipikirkan betul-betul, tolong dipikirkan baik-baik. Nah, ketika itu sudah clear, hanya mungkin 1 atau 2 jurnal, dan itu bereputasi bagus, dan itu menjadi basic fondasi jurnal yang Anda akan lakukan, itu akan menjadi sangat baik. Tinggal nanti Anda
berpikir tentang apa yang menarik, apa novelty-nya, apa research gap-nya. Jadi data, kemudian yang kedua literatur review. Yang ketiga adalah metodenya ini Anda kuasai apa tidak. Misalnya Anda menganalisis pengaruh faktor makroekonomi terhadap perkembangan saham. Anda mau pakai apa nih? Oh, pakai time series analysis. Oh, pakai panel data. Anda menguasai stata apa enggak? Anda kuasai itu dulu sebelum memilih ide topik ini. Jadi itu menjadi sangat penting. Kayak misalnya Anda berpikir tentang responden, Anda berpikir tentang survei. Udah, nggak usah jauh-jauh alat analisis tools yang Anda gunakan. Pikirkan selalu tentang analisis multivariat menggunakan Smart PLS. Nanti pertanyaannya pakai Likert 1-5. Setiap konstruk ada pertanyaan, ada setiap konstruk bikin pertanyaan, setiap konstruk bikin pertanyaan, pengaruh terhadap apa. Jadi tetap frame berpikirnya itu adalah pengaruh faktor terhadap apa. Nah, ini basic untuk penelitian kuantitatif. Berbeda kalau penelitian kualitatif. Nah, kalau penelitian kualitatif Anda harus banyak belajar lagi nih. Anda bisa nanti ngecek di YouTube channelnya I.O. Di situ ada Bu Elvia Sauki yang ngajarin tentang penelitian kualitatif dan juga pendekatan tools untuk menganalisis dengan NVivo gitu. Jadi tolong itu juga dipelajari. Jadi pikirkan itu. Nah, tadi yang ketiga metodenya Anda kuasai. Nah, yang keempat yang Anda harus pikirkan itu adalah passion. Anda sudah passion di situ apa belum? Ini menjadi topik yang menjadi kemenarikan Anda apa enggak? Karena Anda harus punya energi untuk menganalisis, untuk mengevaluasi, untuk membaca, untuk meneliti, dan lain-lain. Jadi, pikirkan topik-topik yang memang Anda suka. Oke, kalau saya suka di banking, ya saya akan melakukan skripsi di banking. Kalau saya suka dengan finance, saya akan meneliti di finance. Kalau saya suka meneliti tentang tourism, saya akan meneliti tentang tourism, gitu ya. Jadi tolong pikirkan itu semua. Oke, jadi pertama apa? Data, pikirkan literatur review, metode, kemudian yang terakhir itu adalah passion. Jadi 4 hal ini harus Anda pikirkan secara paralel untuk Anda bisa maju ke pembimbing Anda untuk pertama kalinya. Jadi jangan langsung melempar kail, tapi Anda nggak tahu umpannya ini itu umpan yang disukai apa enggak sama ikan. Jadi research dulu jenis ikannya, gitu ya. Research dulu jenis ikannya, kemudian Anda siapkan umpannya. Tentu saja ikan di air tawar akan berbeda dengan ikan di air laut. Alat pancing di air tawar akan berbeda dengan alat pancing di air laut. Jadi pikirkan preparation-nya dengan sangat tepat. Jangan hanya memberikan sebuah judul besar. Saya sudah baca ini Pak, kemudian judulnya ini gitu ya. Terus what's next? Even this is a very basic step tentang skripsi yang baru Anda mulai, tapi preparation-nya harus tepat, harus pas, supaya tidak 2 kali salah, 3 kali salah, 4 kali salah, 5 kali salah, dan lain-lain. Ada bagusnya lagi, tapi ini biasanya untuk yang S2 dan S3, ada bagusnya lagi kalau research yang Anda pilih itu sesuai dengan background research yang dimiliki oleh si pembimbing. Dia akan punya interest ke sana. Dia akan lebih connect apa literatur review yang Anda harus baca. Jadi coba dipikirkan itu semua. Pikirkan tentang ide yang pas. Tapi ide yang pas ini harus sesuai dengan konteksnya. Datanya ada, literatur reviewnya sudah tersedia, kemudian metodenya Anda kuasai, kemudian ini sesuai dengan bidang yang Anda ingin. Jangan general analisis perkembangan UMKM, tapi pikirkan tentang apa yang pengen saya teliti tentang perkembangan UMKM in more detail. Di mana? Kenapa ini menjadi sangat menarik? Populasinya jangan berpikir terlalu besar, tetapi more specific is more very good. Ya, is more good, better, gitu ya. Kecuali perkembangan UMKM itu hanya ingin dilihat dari perkembangan data-data macroeconomics. Tapi kalau perkembangan data macroeconomics di daerah di 39 kecamatan, apa yang pengen diteliti gitu ya? Kurang dapat sense-nya gitu ya. Jadi kayak misalnya saya cuma pengen lihat jumlah UMKM itu dipengaruhi oleh apa sih? Datanya seperti apa? Ada nggak penelitian terdahulu yang meneliti tentang itu? Indikatornya ada semua nggak? Gitu ya. Jadi pikirkan, kalau Anda ingin meneliti tentang di 39 kecamatan di series waktu tertentu sehingga Anda menggunakan panel data, artinya Anda mulai
berpikir apakah di setiap kota dan kabupaten itu datanya lengkap, variasi datanya seperti apa, ada data yang bolong apa enggak, nanti kalau datanya bolong apa yang harus saya lakukan. Jadi berpikir terus tentang apa yang menarik tentang skripsi Anda, datanya seperti apa, cara pengambilannya seperti apa, dan lain-lain. Kemudian sebelum Anda menemui dosen Anda, ada baiknya Anda membuat sebuah email yang panjang tentang skripsi Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Ini hal very basic, tapi kadang-kadang mahasiswa juga miss untuk melakukan ini. Ini yang pertama adalah, kalau menulis email, buatlah kalimat pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bla 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 bla. Perkenalkan diri, saya mahasiswa baru, atau saya mahasiswa bimbingan Bapak, bla 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 bla. Saya ingin meneliti tentang judul skripsi ini. Ini menjadi menarik karena apa? Karena misalnya situation and konteksnya apa nih? Oh, misalnya di era pandemi. Atau oh ternyata pemerintah punya concern tentang UMKM, sehingga akan meneliti tentang UMKM. Oke, jadi kenapanya? Kemudian jelaskan bahwa saya sudah membaca beberapa jurnal, Pak. Jurnal yang saya baca adalah seperti ini. A, B, C, D. Secara umum dia membicarakan tentang variabel ini yang sesuai dengan apa yang saya ingin teliti. Nah, yang ketiga Anda coba tulis di email itu, yang menarik dari skripsi saya ini, Pak. Lokasinya, waktunya, variabelnya, atau respondennya. Gitu ya. Sehingga saya harapkan ketika skripsi ini dilakukan, implikasinya akan seperti ini. Jadi, mulai untuk menganalisis apa yang ingin Anda lakukan untuk skripsi dengan runtut. Jadi, tuliskan dengan runtut apa yang menjadi ide skripsi Anda. Nah, ketika ini udah menjadi runtut, nah barulah Anda akan maju ke pembimbing, sehingga itu bisa akan membantu Anda untuk diterima sebagai ide skripsi Anda ke depan. Terus belajar, terus membaca, terus melihat tesis atau disertasi yang bagus, mungkin itu akan menjadi disertasi. Jadi banyak membaca itu menjadi sangat penting. Lakukan skripsi yang bisa Anda lakukan. Jadi yang mungkin, yang possible. Jangan terlalu tinggi atau jangan terlalu rendah. Kalau terlalu tinggi akan kesulitan, tentunya Anda tidak lagi mencari Nobel, tetapi Anda melakukan skripsi. Jadi lakukan dengan porsi yang tepat, porsi yang baik. Kemudian apa saja yang Anda harus lakukan setelah itu? Bangun relationship yang bagus dengan pembimbing, bikin time schedule, disiplin, tetapkan target kapan Anda harus selesai. Jadi jangan yang penting dilakukan, tapi bikin target. Ketika Anda bikin target, Anda breakdown jadi schedule, dan itu akan membantu Anda untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi inspirasi, menjadi manfaat buat Anda semua. Selamat Anda sudah di stage ini. Ini stage yang luar biasa. Jangan sampai kalah dalam pertandingan ini ya. Let's riding the wave and skripsi ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.